bahas kenapa yang divonis mah, asam lambung, GERD, dispepsia, anxiety, dan jantung sulit sembuh. Sebenarnya penyakit tersebut itu tidak sulit sembuh, asal mendapat diagnosa yang tepat dan obat yang tepat. Ini kami berikan cara diagnosa sederhana yang tepat tanpa alat. Ada 5 organ tubuh kita yang selalu bekerja sama, saling membantu dalam menjaga keseimbangan tubuh kita, yaitu jantung, limpa, lambung, hati, dan empedu. Kelima organ tubuh bekerja dan berhubungan sangat erat. Jika salah satu organ menderita, maka yang lain ikut menderita. Maka gejalanya hampir mirip, tapi ada beda-bedanya. Ini cara diagnosa alami dan mudah dipahami. Yang pertama, lambung. Lambung itu punya gejala panas, dingin, atau energinya lemah. Jika lambung itu dingin atau suhunya di bawah normal, itu gejalanya sakit perut, muntah cairan, perut suka kehangatan, bila perut ditekan terasa nyaman, jika sakit perut hebat akan timbul kembung, kaki dan tangan terasa dingin. Ini masalah di lambung. Ini juga masih lambung. Kalau lambung panas atau suhunya di atas normal, gejalanya akan mudah haus, banyak minum, mual dan muntah, mulut bau, gusi, mudah bengkak dan bisa berdarah. Doyan makan tetapi badan juga kurus dan nyeri lambung. Jika energi vital lambung lemah, gejalanya itu gangguan pencernaan, ulu hati kembung, terasa dan akan hilang setelah makan. Banyak dahak, BAP tidak baik atau tidak berbentuk. Jika energi vital lambung itu berlebihan, gejalanya perut terasa penuh, kembung, sakit jika ditekan, muntah cairan asam dan bau, nafsu makan kurang, susah tidur. Keduanya masalah di empedu. Ini sering juga divonis asam lambung, GERD atau anxiety. Jika empedu itu panas atau suhunya di bawah normal, itu gejalanya sakit samping kepala kanan kiri, pusing, mata kabur, telinga berbunyi, mudah emosi, dada sesak, nyeri iga, demam, dan mulut terasa pahit. Nah, jika empedu dingin gejalanya atau suhunya turun, gejalanya gelisah, susah tidur, mudah kaget, sering terbangun saat tidur, pusing, muntah, dan sering nafas panjang atau sering tarik nafas panjang, itu baru nyaman. Energi empedu lemah, semua organ itu memiliki energi. Nah, kekuatan energi jika lemah dalam empedu itu gejalanya juga sering Anda dinyatakan asam lambung atau GERD, makanya sulit sembuh. Itu gejalanya jika energi empedu lemah, sering nafas panjang, perasaan mengambang, takut yang berlebihan dan panik, sering meludah, tenggorokan terasa mengganjal, sesak, mudah kaget, pusing, badan dingin sampai kaki, dan jantung terasa berdebar-debar, banyak mimpi, tenggorokan mengganjal, telinga bunyi, mata buram. Nah, itu kalau energi empedu Anda lemah. Nah, masalah di jantung. Jika jantung itu dingin atau suhunya di bawah normal, gejalanya berdebar-debar, banyak mimpi, mudah kaget, tidur tidak nyenyak, pelupa, daya pikir menurun, dada punggung mudah berkeringat. Jika jantung Anda panas, nyeri dada terasa panas, susah tidur, kulit muka kemerahan, ujung lidah merah, dan mudah pecah-pecah. Jika panas lebih kuat, dapat menyebabkan muntah darah, pembuluh darah melebar, denyut nadi cepat. Energi vital jantung jika lemah atau sering disebut lemah jantung,
gejalanya timbul rasa khawatir yang berlebihan, otot lemah, tidak nafsu makan, mudah lelah, sesak, nafas berdebar-debar, sesak nafas, berdebar-debar, mudah kaget, dan sering mimpi buruk atau mimpi sering bertemu orang yang sudah meninggal. Ini perbedaan antara empedu lemah dan jantung lemah, itu perbedaan di mimpi. Jika empedunya yang lemah, itu hanya mimpi biasa-biasa saja atau agak seram. Tapi kalau mimpi sering ketemu orang yang sudah meninggal, itu namanya jantung lemah. Ini jarang ditemukan dari jika kita konsultasi dengan dokter, ini tidak pernah disebutkan. Terus masalah di gejala hati ini juga sama, sering divonis gastritis atau asam lambung. Nah, jika hati atau liver itu panas, maka mata kemerahan gejalanya, nyeri dada dan panas, susah tidur, mulut kering, warna urin kemerahan atau merah pekat. Jika hatinya dingin atau di bawah normal suhu dalam organ hati, itu gejalanya nyeri bawah pusar sampai di alat kelamin, pusing, bisa hernia. Untuk wanita haid juga tidak teratur. Makanya banyak sekali yang sering, "Pak, kenapa kalau haid saya kok sakit?" Itu ada berhubungan dengan hati dan limpa, itu masalah haid. Itu dan nanti juga akan kami bahas semuanya. Terus hati yang terserang angin, jika hati Anda terserang angin, gejalanya itu pusing, keliengan, mata kabur dan mudah berair, otot-otot mudah kesemutan, tremor, kaki dan tangan lemas, mata dan mulut tidak nyaman, nyeri daerah iga, nafsu makan menurun, perut samping kanan kiri tidak nyaman, sesak nafas, mual, dan untuk wanita haid juga tidak teratur. Nah, ini gejala limpa. Limpa yang dingin, gejalanya mudah lelah, mudah ngantuk, susah BAB, anggota gerak lemah dan tak bertenaga. Perut, lambung, perut kembung, ya, terasa sakit ulu hati, gangguan buang air kecil, demam, kaki dan tangan dingin. Jika limpa itu panas atau suhunya di atas normal, badan akan kurus, muka kekuning-kuningan, bibir pucat, susah BAB atau kering, ujung lidah merah, kepala berat, mata kabur, badan berat, dada sesak, nafsu makan kurang, mulut terasa manis dan lengket. Nah, ini ingat sekali, ingat betul. Jika tanda dan gejala Anda bukan pada lambung, maka jika Anda hanya minum obat lambung saja, walaupun berkarung-karung obat, tidak akan mampu mengobati penyakit Anda. Kami berani bicara karena kami memiliki bukti dan fakta dengan obat yang kami buat. 99% yang konsumsi obat kami sembuh. Karena obat kami herbal jantung asam lambung SJ, kami buat dengan 9 komposisi untuk mengobati kelima organ tubuh itu, yaitu jantung, lambung, limpa, hati, dan empedu. Jadi jangan khawatir dengan obat kami, walaupun kami vonisnya berbeda-beda, tapi obatnya sama. Kenapa? Karena satu macam obat itu sudah kami buat untuk kelima organ tubuh itu. Jadi jangan ragu-ragu. Dan jika untuk mendiagnosa sendiri, silahkan baca di Facebook kami, itu sudah kami posting semuanya. Nah, itu untuk menentukan kalau di organ hati yang bermasalah itu kita akan mudah kesemutan. Terus kalau di empedu yang bermasalah itu ada hubungannya dengan berdebar-debar, telinga pusing, terus telinga kepala pusing, telinga mendenging. Nah, itu hubungannya dengan empedu. Dan mimpinya juga berbeda. Kalau mimpinya yang seram-seram saja atau mimpi biasa tapi sering, itu hubungannya dengan empedu, walaupun jantung berdebar-debar. Tapi kalau lemah jantung, mimpinya sering bertemu orang yang sudah meninggal, itu sudah dinyatakan lemah jantung. Nah, itu seperti itu. Jadi kita sekarang yang harus cara mendiagnosanya, nah itu harus ikutin semua yang di kami itu. Jika semua itu Anda merasakan itu satu yang bermasalah, tapi karena organ yang lain ikut terganggu, maka sensasinya semuanya bisa mendapatkan itu semua. Sampai di sini saja dulu pemberitahuan kami. Semoga video ini berguna untuk kita semua, dan jangan khawatir, penyakit ini tidak bahaya dan tidak membahayakan. Jadi tidak usah terlalu ketakutan.
aman. Seumpama ada kok yang meninggal kok karena asam lambung, ya itu memang sudah saatnya. Karena meninggal itu hanya hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu. Banyak yang dinyatakan paling bisa bertahan berapa bulan lagi atau berapa tahun lagi, ternyata masih hidup-hidup saja. Tapi yang nggak sakit banyak sekali dari teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang asam lambung sudah lama bertahun-tahun tidak apa-apa, malah saudaranya yang sehat meninggal duluan juga banyak sekali. Jadi nggak usah takut dengan meninggal, karena meninggal hanya Allah yang tahu. Dan orang yang masih takut dengan meninggal itu sebenarnya masih jauh meninggalnya. Karena kalau yang meninggalnya sudah dekat 40 hari sebelumnya, itu sudah ada tanda-tanda khusus dan kita sudah tidak takut mati lagi. Itu biasanya yang diceritakan hanya pesan-pesan saja, dan nanti setelah meninggal baru itu kenangannya. Itu dulu ternyata bicara ini pembicaraan yang terakhir kan gitu. Jadi gak usah terlalu khawatir dengan kematian. Sekarang tinggal fokuskan kepada pengobatannya, jangan terlalu fokus kepada penyakitnya supaya lekas sembuh. Nah, terima kasih. Semoga nanti di video lain lagi kami akan bahas cara dan mengarahkan Anda supaya mencapai kesembuhan secara total.